Selanjutnya kita ikuti plenary lecture dengan topik Improving Internal Medicine Competency in Pandemic Era of COVID-19 dengan pembicara Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal gastroenterohepatologi, yang akan dipandu oleh moderator Profesor Dr. Ali Gani, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular. Kepada moderator, kami persilahkan. Hadirin peserta simposium berbahagia, berikut kami lampirkan kurikulum vitae daripada Profesor Dr. Ali Gani, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular Vinasim. Beliau lahir di Malabang, Filipina, tanggal 4 Maret 1950. Jabatan sebagai staf divisi kardiologi Departemen Penyakit Dalam FK Unsri RSMA Palembang, dengan riwayat pendidikan S1 atau dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, tamat tahun 1976. Kemudian spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, tamat pada tahun 1985. Dan konsultan kardiovaskular pada PABDI Jakarta, tamat pada tahun 1998. Kepada moderator, Profesor Dr. Ali Gani, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular Vinasim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari yang cerah ini kita dapat hadir dalam acara Temu Ilmiah PABDI yang ke-23. Pada pagi hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk men-share acara plenary lecture yang nantinya akan dibawakan oleh Dr. Irsan Hasan, SPPD KGH, dengan topik Improving Internal Medicine Competency in Pandemic Era. In Pandemic Era of COVID-19. Merupakan apa yang dikatakan oleh Ibu Ketum tadi, bahwa topik ini merupakan topik yang sangat relevan pada kondisi kita yang selama 1,5 tahun akhir-akhir ini
berhadapan dengan COVID, dan kalau kita lihat di dalam keseharian, semua rangkaian acara ilmiah kita dikaitkan dengan COVID-19. Oleh karena itu, topik pada hari ini saya kira sangat precise, dan alhamdulillah kita akan mendengarkan nanti presentasi yang disampaikan oleh Dr. Ihsan Hasan, SPPD KGEH, yang kebetulan juga merupakan Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. Jadi saya kira merupakan sesuatu yang sangat tepat sekali topik ini dibacakan oleh beliau. Dr. Ihsan lahir di mana nih lahirnya? Beliau lahir 28 Oktober 63, rahasia tempatnya ya. Jabatannya Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam, Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia PPHI 2016 sampai sekarang, Sekretaris Program Pendidikan Subspesialis KSM Ilmu Penyakit Dalam FKU RSCM 2017 sampai sekarang, Staf Divisi Hepatobiliar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM Jakarta. Riwayat pendidikan S1 Doktor Umum FKUI TMT tahun 88, SPPD 1999, KGEH 2004, Doktor FKUI 2019. Kepada Dr. Ihsan kami persilakan. Terima kasih Prof. Ali. Apakah suara saya bisa didengar? Sangat jelas. Terima kasih. Izinkan saya untuk memperkenalkan. Baik, para guru besar, para senior, para sejawat, dan dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang, teman-teman, sejawat, anggota maupun pengurus PABDI Cabang Sumatera Selatan, dan Ibu Ketum PB PABDI, Dr. Sali Aman Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu saya sampaikan apresiasi terhadap pemilihan topik besar yang dilakukan oleh panitia. Topik besarnya saya lihat Improving Internal Medicine Competency in Pandemic Era of COVID-19 yang tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Sali bagaimana pentingnya topik ini. Dan yang kedua tentunya terima kasih saya sudah diberikan kehormatan untuk mengisi plenary session pada acara temu ilmiah penyakit dalam ini. Terima kasih untuk seluruh panitia dan tentunya khususnya untuk Bapak Moderator, guru saya, Profesor Ali Ghani. Judul yang diberikan kepada saya sesuai dengan judul besar, Improving Internal Medicine Competency. Tapi saya coret sedikit, bukan saya hilangkan, saya coret sedikit menjadi Maintaining Internal Medicine Competency in Pandemic Era of COVID-19. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa memaintain aja udah sulit di era pandemi ini. Tetapi tentunya kita diharapkan tetap improve, bukan menjadi mundur. Nah, dalam lebih kurang 25 menit ke depan, saya akan bagi topik presentasi saya dalam 4 tahap. Marilah kita mulai tahap pertama membahas kompetensi. Kalau kita lihat dictionary, disebutkan kompetensi itu adalah memiliki cukup ilmu, cukup pengetahuan, cukup keahlian, cukup kekuatan untuk melakukan tugas tertentu. Nah, kalau kita pakai Kamus Besar Bahasa Indonesia, lebih simpel. Disebutkan bahwa kompetensi merupakan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan, memutuskan sesuatu. Jadi seseorang itu mempunyai kekuasaan penuh kalau dia kompeten untuk melakukan atau memutuskan sesuatu. Nah, di sisi kedokteran, kalau kita lihat, kompetensi itu dicapai
dengan pembelajaran. Pembelajaran itu diharapkan akan memberikan pengetahuan, memberikan kemampuan, dan akhirnya akan mengubah perilaku dengan semua dasar yang sudah dimiliki, agar yang bersangkutan dapat mengaplikasikan semuanya itu untuk mencapai pelayanan klinis yang optimal. Jadi, sebagai dokter spesialis penyakit dalam, kompetensi yang kita miliki itu diharapkan dapat memberikan pelayanan klinis yang optimal. Berbicara mengenai kompetensi, berbicara mengenai pencapaian kompetensi, kita seringkali mengaitkannya dengan piramida Miller yang terkenal itu. Saya yakin semua pendidik pernah melihat piramida Miller, karena kita harus paham bahwa murid kita berangkat dari pemula, dan kitalah para pengajar, mungkin pembimbing, narasumber, fasilitator yang membantu agar para murid ini menjadi expert. Jadi piramida Miller ini membagi dalam 4 tahap, mulai dari nose sampai das yang tertinggi, agar menjadi expert. Dan masing-masing tahap ini ada assessment-nya, harus di-assess, dinilai apakah dia sudah lulus atau mencapai kemampuan yang diharapkan dari tahap tersebut, agar akhirnya menjadi expert. Tapi Dreyfus mengatakan bahwa ternyata pada saat kelulusan, seorang dokter, seorang spesialis itu sebetulnya belum mencapai tahap expert. Dia hanya baru sampai kompeten. Jadi training itu hanya untuk mencapai kompeten. Untuk menjadi expert, perlu waktu bertahun-tahun. Perlu banyak pengalaman, perlu jatuh bangun, akhirnya menjadi expert. Tentulah seorang lulusan subspesialis KKV misalnya akan berada pada tahap kompeten, dan beda dengan Prof. Ali yang sudah puluhan tahun malang melintang di bidang kardiovaskular. Nah, inilah yang nantinya kita harus capai semua, yaitu tahap expert. Mari kita masuk pada kompetensi spesialis penyakit dalam. Untuk mencapai tahap kompeten ini ada 3 lembaga yang berperan, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam pendidikan spesialisasi penyakit dalam, yaitu Kolegium Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran, dan rumah sakit. Secara sederhana dikatakan kolegium itu, kalau diibaratkan bikin masakan, kolegium itu pembuat resep masakannya. Kemudian Fakultas Kedokterannya yang memasak, dan rumah sakit itu adalah dapurnya. Sehingga akhirnya semua menjadi lengkap. Nah, tugas Kolegium Penyakit Dalam, tugas besarnya ada 3. Menyusun standar pendidikan, membina institusi, standarisasi kualitas dokter spesialis penyakit dalam. Tapi ujung-ujungnya, atau mungkin bukan ujung-ujungnya, pada dasarnya ini semua adalah penjagaan kompetensi, mempertahankan kompetensi. Jadi cocok sekali dengan judul yang diambil atau tema yang diambil oleh panitia pada temu ilmiah penyakit dalam kali ini. Jadi ujung-ujungnya adalah kompetensi. Nah, kompetensi itu harus ada standarnya, standar kompetensi dan standar pendidikan. Kalau kita lihat perkonsil atau buku yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia 2012 untuk dokter umum, pada saat itu masih terpisah antara standar pendidikan dan standar kompetensi. Tetapi ketika kita mengajukan pengesahan untuk standar pendidikan dokter spesialis penyakit dalam, standar kompetensi itu tercakup di dalam buku standar pendidikan. Cukup lama waktu yang digunakan untuk menyusun buku standar pendidikan ini, mungkin ada sekitar hampir 2 tahun dari 2015, dan baru disahkan pada tahun 2017 oleh Konsil. Nah, mengutip buku standar pendidikan dokter spesialis penyakit dalam, disebutkan bahwa kompetensi spesialis adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, yang diharapkan nanti cukup untuk menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis. Artinya tercapai cukup pada saat menyelesaikan pendidikan. Standar kompetensi sendiri, di dalam buku ini ada standar kompetensi, adalah kompetensi minimal yang harus dicapai. Minimal, bukan maksimal. Nah, kembali ke piramida Miller, kalau kita lihat, piramida Miller membagi tahap itu menjadi 4 tahap. Nah, diterjemahkan di dalam buku tersebut menjadi 4 level of achievement atau tingkat kompetensi.
tingkat kemampuan 1, 2, 3, 4. Yang paling penting adalah 4, karena pada 4 ini semua harus dilakukan secara mandiri dan tuntas. Jadi di dalam buku tersebut kita bisa baca level of achievement atau tingkat kompetensi dari masing-masing penyakit yang ada di dalam standar kompetensi ilmu penyakit dalam. Ada 582 kompetensi penyakit, sebagian 4, sebagian 3. Lalu ada kompetensi tindakan atau skill, kemampuan untuk melakukan tindakan. Ada 198 tindakan yang dimasukkan. Dan pada tingkat kemampuan 4, para lulusan, para spesialis penyakit dalam harus mampu melakukan secara mandiri. Kita lihat di sini bidang kardiovaskular, bidangnya Prof. Ali, ini reumatologi, kalau kita lihat 4 untuk injeksi intraartikular. Nah, semuanya itu dicapai melalui pendidikan. Oleh karena itu harus ada standar pendidikan, kemudian pada ujung-ujungnya, pada saat menyelesaikan pendidikan, dikeluarkanlah sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi tidak otomatis muncul, karena Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran menyatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat kompetensi harus lulus ujian kompetensi. Sehingga diadakanlah ujian kompetensi. Nah, tahun lalu kami melakukan tracer study. Tracer study ini sebetulnya dalam rangka melihat situasi pendidikan kompetensi terkait revisi yang akan kita lakukan terhadap standar. Dilakukan terhadap peserta didik 5 tahun terakhir dengan pertimbangan 5 tahun terakhir ini masih fresh nih, masih ada bau-bau pendidikannya, belum terkacaukan dengan expert yang sudah mendapat banyak pengalaman. Kalau kita lihat, Universitas Sriwijaya juga mengirimkan perwakilan. Nah, yang dilihat di sini adalah pencapaian kompetensi ketika lulus dan kompetensi yang diperlukan saat bekerja. Jadi kalau kita lihat, mayoritas sebetulnya para lulusan ini mengatakan kemampuan yang diharapkan pada saat pendidikan itu sudah tercapai, lebih dari 4 atau mendekati 5. Bahkan kalau kita lihat kompetensi umum seperti anamnesis, pemeriksaan fisik, penanganan gawat darurat, dan lain-lain berada dalam posisi di atas 4. Tetapi ada beberapa yang minta ditambahkan. Nah, mungkin misalnya malaria. Para peserta yang berada di Pulau Jawa mungkin jarang ketemu malaria. Pada saat itu pandemi baru mulai, diminta pembelajaran mengenai COVID-19. Ada juga yang meminta keterampilan prosedur seperti injeksi intraartikular, BNP, ekokardiografi, dan lain-lain. Nah, jadi kami simpulkan dari tracer itu bahwa capaian kompetensi umum dan khusus dari tracer tadi ini sudah baik. Tapi ada usul-usul penambahan, misalnya mungkin yang perlu jadi catatan untuk panitia TIPD, upaya peningkatan kompetensi dengan membuat sesi khusus pada acara ilmiah. Nah, ini mungkin bisa jadi perhatian. Selanjutnya, kita melihat apa dampak pandemi COVID-19 terhadap pencapaian kompetensi PPDS penyakit dalam. Kita tahu bahwa pendidikan spesialis penyakit dalam tentunya ditujukan untuk memenuhi standar kompetensi agar tercapai. Pencapaian itu bisa melalui kuliah, bisa melalui pendidikan berbasis pasien. Kuliah tentunya agar mendapat pengetahuan. Tetapi karena ini adalah pendidikan profesi, tentunya bagian sebelah kanan ini yang berperan lebih besar. Karena dengan pendidikan berbasis pasien ini diharapkan para peserta mendapatkan kompetensinya dari pengalaman. Nah, sayangnya COVID merusak ini semua. Karena COVID menghambat proses, sehingga kemungkinan pendidikan berbasis pasien ini terganggu, sehingga kemungkinan untuk mendapat kompetensi berbasis pengalaman ini juga terganggu. Jadi kalau kami bagi dampak COVID-19 ini bisa kita lihat dampak terhadap pengelola dan dampak terhadap peserta. Pengelola mulai dari seleksi sudah repot, apakah mau online, apakah mau offline. Kemudian mengatur tugas di IGD, siapa yang menangani COVID, siapa yang nggak turun, siapa yang di IGD biasa. Tentunya ini berdampak pada pengaturan rotasi, pelaksanaan ujian, bahkan juga peserta jadi berkurang di modul itu karena terserang COVID-19. Untuk peserta yang sering dilupakan oleh pengelola, peserta sendiri juga mengalami beban mental yang hebat.
Beban mental itu bisa karena pendidikannya, bisa juga karena situasi di luar pendidikan. Tentunya peserta yang seorang ibu harus memikirkan anaknya yang belajar di rumah, yang perlu bimbingan atau dampingan seorang ibu yang saat ini harus standby di rumah sakit untuk pendidikannya. Ini menjadi beban mental tersendiri. Belum lagi beban fisik, variasi kasus yang berubah. Nah, penelitian juga terganggu karena sampling juga tidak bisa dilakukan dengan baik, apalagi kalau peserta mengalami serangan COVID-19 dan harus isolasi atau dirawat. Nah, dari pantauan kami terhadap prodi-prodi di seluruh Indonesia, terlihat ada perbedaan skala dampak pandemi. Jadi memang tergantung dari hebatnya serangan atau jumlah kasus di suatu rumah sakit atau prodi. Saya lihat yang dampak paling besar terutama adalah di Pulau Jawa. Pengelola juga harus berhadapan dengan dampak sosial. Dampak sosial ini bermacam-macam, mulai dari reaksi peserta sendiri yang memprotes penempatan. Kita tahu juga ada protes mengenai pembiayaan, apakah peserta didik ini sebetulnya pekerja atau pelajar. Nah, ini juga harus, belum lagi respon-respon di medsos yang muncul dari masyarakat dan dari peserta didik sendiri. Oleh karena itu, KPS dan tim harus berimprovisasi, dan terlihat bahwa bentuk improvisasi pengelola prodi juga berbeda-beda. Saya tidak bahas detail mengenai hal ini. Kita masuk pada bagian berikutnya atau bagian terakhir, usaha mempertahankan kompetensi atau permintaan teman-teman dari Palembang meningkatkan kompetensi spesialis penyakit dalam. Nah, usaha dari pengelola itu bisa dari berbagai pihak, tapi kembali kepada 3 lembaga tadi. Pertama, kita lihat dari pengelola prodi. Ini teoritis ya, ini teoritis, dikatakan beberapa tips, misalnya semua prodi harus mengantisipasi dampak pandemi COVID-19. Ini sudah terjadi. Jadi ini kalau kita lihat tulisan 2020. Kemudian teruskan pembelajaran dan pastikan keamanan peserta didik. Tentunya kalau di Fakultas Kedokteran atau di prodi spesialis kita tidak bisa berhenti. Mau COVID, tidak COVID, COVID naik atau COVID turun, pembelajaran tetap harus dijalankan. Nah, yang penting diperhatikan, yang kadang-kala terlupakan, jaga kesehatan kejiwaan dan cegah kelelahan atau burnout. Burnout ini bisa terjadi dari peserta, bisa juga dari pengelola yang tunggang langgang mengatur jadwal rotasi. Dan juga para konsulen atau staf yang juga menghadapi masalah yang cukup besar. Keempat, jalankan pendidikan semampunya, jangan memaksakan diri. Mungkin kalau penelitian harus berhenti dulu, ya berhenti dulu. Acara ilmiah dikurangi, ya harus dikurangi. Kemudian adaptasi proses pembelajaran dengan penggunaan teknologi. Ini kita sudah lakukan semua. Tetap laksanakan evaluasi dan ujian. Jangan menghapuskan ujian gara-gara pandemi. Lalu bersiap untuk mengejar kekurangan atau post-pandemic catch-up. Jadi kita harus mengejar kekurangan-kekurangan ini setelah situasi memungkinkan. Nah, jadi ini beberapa yang dilakukan oleh Prodi, ada beberapa modifikasi. Modifikasi itu kita lihat mulai dari cara pembelajaran, cara penelitian, kemudian penelitian misalnya diubah modelnya, jadi dari cohort menjadi cross-seksional, atau ada yang membuat jadi systematic review. Masing-masing prodi saya lihat berimprovisasi dengan cerdas, dengan lincah. Ini ada yang mengubah pelayanan ya terkait dengan pendidikan, dibagi tim A, tim B supaya tidak berkerumun. Tim B yang melakukan ronde, kemudian ditayangkan secara online, dan tim A melihat kegiatan ronde dan diskusi. Nah, saya yakin prodi spesialis penyakit dalam FK Unsri sudah sangat paham mengenai hal ini. Tapi apa yang dilakukan oleh kolegium? Nah, kolegium tidak terlibat dalam pelaksanaan sehari-hari. Tapi kami waktu di awal pandemi mengadakan pertemuan pada saat itu heboh baru terjadi di Jakarta. Kami adakan pertemuan virtual untuk membagi pengalaman di Jakarta kepada prodi-prodi lain yang waktu itu belum terlihat terdampak. Nah, hal yang dilakukan oleh prodi yang lain adalah terkait ujian. Pada awal pandemi, Maret 2020, kita harusnya melaksanakan ujian kompetensi, tapi kemudian diundur ke Juli dan kemudian diundur ke Agustus. Dan ujian diubah dalam bentuk
ujian tulis atau CBT saja. Kemudian pada Oktober, sesuai jadwal yang seharusnya kita laksanakan ujian batch ke-42. Jadi saat ini sudah terlaksana 3 ujian di masa pandemi dengan berbagai variasinya. Pada batch 43 kita mencoba memasukkan lagi ujian lisan. Nah, kemudian kita akan melaksanakan nanti batch 44 pada November 2021. Jadi ini kalau kita lihat tingkat kelulusan, saya coba bandingkan untuk ujian tulis ini dengan sebelum pandemi, terlihat tidak ada perubahan. Jadi tingkat kelulusan sama. Tentunya pada batch ini kita belum bisa terlalu melihat dampak pandemi terhadap kompetensi, karena ini peserta-peserta yang senior yang sudah siap menghadapi ujian. Mungkin pada akhir tahun ini atau tahun depan kita baru bisa melihat dampaknya. Yang kedua yang dilakukan kolegium adalah perpanjangan masa berlaku kelulusan. Karena kita tahu bahwa Kopabdi Medan 2012 mengamanatkan bahwa hasil ujian itu, kelulusan itu hanya berlaku 1 tahun. Setelah 1 tahun, kalau belum lulus, maka peserta harus ujian lagi. Waktu itu, rapat di Kopabdi menyatakan bahwa ini penting agar mendorong peserta maupun pengelola agar lulus cepat. Jangan bersantai-santai. Dan ini juga menjaga kompetensi karena didapati saat itu ada peserta yang sudah melaksanakan ujian 3 tahun, 4 tahun belum lulus dan tidak DO. Nah, makanya kemudian dibuatlah masa berlaku ini. Dan penting diperhatikan bahwa ujian kompetensi bukanlah exit exam. Jadi sebetulnya untuk lulus bukan ditentukan oleh ujian kompetensi. Hal lain yang dimunculkan pada Konker yang lalu adalah kompetensi penata laksanaan COVID-19. COVID-19 bukanlah penyakit paru saja. Spesialis penyakit dalam sangat terlibat dalam penanganan COVID-19. Oleh karena itu, SPPD harus mampu menangani COVID-19. Dalam diskusi panjang pada Konker yang lalu, disimpulkan bahwa materi penyakit COVID-19 bukan diberikan dalam satu bentuk penyakit, ya, tetapi diintegrasikan dengan modul lain, pulmonologi, kardiologi, hematologi, dan lain-lain. Nah, untuk para PPDS yang mungkin ikut hari ini, tolong perhatikan surat kami 30 September 2021 kepada para KPS bahwa pada ujian yang akan datang, materi COVID-19 akan diujikan. Oleh karena itu, bersiap-siaplah. Tapi saya yakin tanpa baca pun para peserta saat ini sudah hafal, ngelotok, sangat mengerti penanganan COVID-19. Sedikit saya sampaikan mengenai standar pendidikan. Jadi ada improving-nya juga di masa pandemi ini. Jadi kami sudah membentuk tim revisi. Jadi saat ini setengah dilakukan revisi standar pendidikan. Nah, kita sudah sampai pada tahap meminta masukan standar standar baru yang dibandingkan dengan standar lama, baik di sisi penyakit maupun dari prosedur. Apa yang terjadi? Ternyata 11 bidang ini sangat bersemangat. Coba lihat, standar lama untuk penyakit 582. Standar baru diusulkan 838. Standar untuk prosedur yang lama 198. Standar baru diusulkan 294. Bagus, ini memang improving kompetensi. Tapi mungkin yang harus diperhatikan adalah apakah ini bisa dicapai dalam masa pendidikan yang tidak berubah. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh semua pengusul bidang ini yang diwakili oleh Seminat. Nah, pandemi menimbulkan masalah, tetapi juga memberi hikmah. Pandemi ini memaksa pengelola dan peserta untuk memanfaatkan e-learning. Kita saat ini bisa bertemu dalam temu ilmiah penyakit dalam, kami di Jakarta, Prof. Ali, Dr. Zen, dan lain-lain di Palembang. Jadi kita lakukan seperti biasa. Mungkin memang bedanya selesai acara ini, saya makan pempek, bawa oleh-oleh pempek, sekarang ya berhayal makan pempek. Kemudian hikmah berikutnya adalah mendorong efisiensi waktu dan biaya. Kita tidak habis waktu untuk transport, lalu membuat jarak di dunia menjadi lebih dekat. Tetapi survei ini mendapatkan bahwa mahasiswa atau saya aplikasikan di sini peserta pendidikan tidak happy dengan pembelajaran jarak jauh atau online karena dianggap kurang interaktif, tidak seefektif tatap muka,
mereka juga sulit mencari tempat yang nyaman. Kalau di tempat kami di RSCM, di pojok-pojok kami ketemu banyak PPDS yang mencoba mencari wifi, mencari tempat tenang untuk berdiskusi, untuk belajar. Jadi secara umum mereka lebih menginginkan pembelajaran tatap muka. Akhirnya sebagai kesimpulan, saya sampaikan bahwa pandemi COVID-19 berdampak terhadap program pendidikan dan pencapaian kompetensi, beserta program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam. Pengelola Prodi dan KIPD berusaha dengan berbagai cara agar kompetensi peserta tercapai sesuai standar yang telah ditetapkan. Di samping dampak negatif, tentunya ada pula hikmah yang didapat sepanjang masa pandemi ini. Kita terdorong, dipaksa untuk menggunakan e-learning, banyak publikasi yang muncul terkait COVID-19 yang memudahkan kita untuk mempublish di jurnal-jurnal bergengsi. Sebagian pengalaman dan perubahan di masa pandemi akan berlanjut dalam pelaksanaan pendidikan calon SPPD di masa mendatang. Nah, kitalah yang mungkin para pendidik, juga kolegium yang memilih mana yang pas, mana yang tidak pas. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Prof. Ali Ghani. Terima kasih kepada Dr. Ihsan yang telah menyampaikan suatu telaah yang luar biasa, komprehensif ya, artinya sangat bermanfaat sekali. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin menyapa Ketua Umum PB Pabdi, Ketua Pabdi Palembang, Ketua ID, Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan para guru besar dan hadirin sekalian peserta simposium temu ilmiah yang telah mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir, Dr. Ihsan, kita bisa ketemu lagi. Dan kita harapkan bahwa semua kita tetap dalam sehat, afiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.